sudah pantas berterima kasih kepada Deddy Mulyadi. Semuanya kalian lah, khususnya aparat hukum dan semuanya kalian juga diduga melakukan kekeliruan terhadap tahap awal pemeriksaan dalam BAP-nya yang menyatakan dia mengingat dan mengenali 8 tersangka. Walaupun beberapa saat kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah meninggal, tidak ada lagi di Indonesia. Guys, sepertinya di antara semua yang ikut speak up mengenai kasus Vina Cirebon, sepertinya hanya Ibu Widya dan Kang Deddy Mulyadi yang cocok dan sepemikiran. Kalian setuju nggak kalau Ibu Widya ini bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk membuka kasus ini dan memberikan kesaksiannya dan membeberkan bukti-bukti dan aib-aib semua pejabat yang terlibat di kasus Vina Cirebon ini? Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah pantas berterima kasih kepada Deddy Mulyadi. Semuanya kalian lah, khususnya aparat hukum dan semuanya kalian juga, advokat pengacara dan sampai aparat tertinggi Presiden Jokowi, kabinet menteri, bahkan semua anggota DPR, MPR, semuanya masyarakat dan terkecil dan terbesar berterima kasih dengan kerjanya Deddy Mulyadi yang lahir di Subang 11 April 1991. Anggota DPR. Jangan tanya, Bu, si Pina dan si Eki. Menurut cerita dan menurut berita di Mensos, dari pejabat-pejabat kasus Pina ini, udah banyak kali dia bongkar dia. Bu, si Pina dan si Eki. Dari tayangan-tayangan Deddy Mulyadi ini, masyarakat sudah semuanya udah tahu kalau dalang sebenarnya itu Rudiana. Dari tayangan-tayangan dan semua pekerjaan Deddy Mulyadi ini, semuanya masyarakat sudah melihat bagaimana kerjaan si baju coklat ini yang sudah merekayasa semua kasus-kasus si Pina dan si Eki ini. Berarti menurut pradugaanku, semua masalah-masalah kasus yang ada di Indonesia ini, semua kalian rekayasa weh. Aku mengasih informasi aja sama kalian ya, dan meminta pendapat kalian para netizen. Kalau 8 tersangka yang sudah dipenjara ini, ketahuan kalau mereka tidak ada melakukan kepada Pina dan Eki. Bagaimana menurut kalian? Dan melihat dari semuanya, semua tayangan-tayangan di Mensos ini yang dibuat Deddy Mulyadi, mayoritas 99,999% yang ditangkap itu semuanya rakyat jelata dan miskin-miskin, semiskin-miskinnya weh. Dan 99,999% kerja mereka kuli bangunan, mamanya pembantu rumah tangga. Kerjanya apa? Itu apa, pembantu. Ibu punya anak berapa? Anak 3. Deddy Mulyadi ini mengunjungi rumah mereka satu persatu. Kita lihat kalau semua yang didatangi si Deddy Mulyadi ini, tidak satu pun mereka ada di luar pada saat kejadian Pina dan Eki. Mereka semuanya tidur di rumah RT setempat. Penyidik dengan pembuktian kalau mereka itu ikut melempari dan kan Eki dan Pina. Kebenaran itu akan dimunculkan melalui Deddy Mulyadi. Ya guys, kasihan ya guys kalau memang terbukti tersangka yang sekarang ini diduga pembunuh Vina Cirebon itu hanyalah korban juga orang-orang miskin, rakyat jelata. Terbukti juga saat Kang Deddy terjun langsung dan mencari tahu background dari tersangka-tersangka tersebut, keluarganya itu orang-orang miskin semua guys. Orang tuanya pembantu, ibunya pembantu, seperti itu. Apakah benar ini hanya rekayasa untuk menyelamatkan satu orang yang berpower? Dan mereka tuh bukan pelakunya gitu loh. Dan menurut warganet ini dia curiga terhadap Ibtu Rudiana yang merekayasa semua ini. Jadi yang dikorbankan adalah orang-orang yang tidak berduit. Anaknya pembantu, buruh bangunan. Dan mereka tidak tahu apa-apa, cuman dipaksa jadi tersangka. Guys, miris sekali. Semoga Kang Deddy Mulyadi yang bisa membantu menguak semua ini dengan tangan dia sendiri, dan kita doakan semoga sehat selalu Bang Deddy Mulyadi dan kasusnya segera terbuka. Orang-orang yang masih bersembunyi semoga terungkap dan dihukum yang seberat-beratnya. Rekomendasi jabatan dan perwira, dia itu telah diduga melakukan kekeliruan terhadap tahap awal pemeriksaan dalam BAP-nya yang menyatakan dia mengingat dan mengenali 8 tersangka. Walaupun beberapa saat kemudian salah satu dari tersangka dibebaskan karena di bawah umur dan lain sebagainya. Bukankah itu berkemungkinan salah tangkap, Bapak? Lalu apa yang dilakukan
oleh pihak yang paling tertinggi di institusi Polri untuk kekeliruan seorang penyidik dan Rudiana. Ya, penyidiknya juga diusut. Penyidik-penyidik itu pada saat itu dengan kekeliruannya masa minta maaf doang harus dan ditutup-tutupi? Tidak. Bapak Kapolri yang terhormat, tolong Rudiana ini ditampilkan di publik dan suruh dia bicara bahwasannya prosedur yang benar tidak memukuli. Ya, apalagi belum masuk ke pengadilan. Belum vonis. Begitu, ya. Jadi minta tolong ini. Bapak-bapak yang terhormat, tolong Rudiana dulu ini. Rudiana serta penyidik-penyidik 2016 keterlibatan daripada pejabat-pejabat lainnya. Entah itu legislatif, eksekutif, ataupun pejabat-pejabat yang lainnya. Polri dan lain sebagainya. Kalau memang ada kasus-kasus lain, katakan saja. Kami ini bukan orang yang membenci institusi Polri, tapi kami membenci oknumnya. Diangkat, dipangkas, ya, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Ya guys, thank you Salsabella, seorang warganet yang menyuarakan kasus Vina Cirebon juga meminta kepada Polri ya agar Ibtu Rudiana ini dimunculkan di televisi atau di media untuk bersuara dan memberikan tanggapan atau klarifikasi kenapa dia diam dan bungkam, bahkan seakan-akan tidak mau diwawancarai atau ditanya-tanya oleh media guys. Nah, apalagi banyak kejanggalan di kasus ini, diduga Ibtu Rudiana memaksa seseorang ini ya, Liga Akbar, menjadi saksi padahal dia tidak tahu kronologis kejadian yang sebenarnya. Ada apa? Itulah yang membuat masyarakat itu berspekulasi bahwasanya orang tua dari almarhum Eki ini ikut terlibat seperti itu. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Wa innalillahi rojiun ya. Bunyi silah kelima itu sudah meninggal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah meninggal, tidak ada lagi di Indonesia. Ya, contoh, Peggy seorang kuli bangunan ditangkap karena kasusnya Vina. Begitu juga Ibtu Rudiana, kasus rekayasa tentang kasusnya Vina juga. Perbedaannya mereka berdua timpang jauh. Peggy dipakaikan baju oranye, diwawancara di media, sempat pula ditutup mulutnya. Tetapi Ibtu Rudiana tidak dipakaikan baju tahanan dan tidak pernah diwawancara. Seorang rakyat diperlakukan begini, dengan ketimpangan hukum, dengan tidak keadilan. Tetapi seorang Ibtu Rudiana diperlakukan istimewa, tidak memakai baju tahanan, malah tidak dihadirkan di media, malah dimasukkan ruang VIP. Adakah ini yang dinamakan keadilan? Timpang jauh. Seorang rakyat jelata diperlakukan semena-mena, tapi seorang oknum polisi diperlakukan hebat-hebatnya, diperlakukan istimewa walaupun melakukan kejahatan. Apakah yang ini dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya katakan demikian, ini keadilan ini sudah mati di Indonesia. Kita mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun, karena keadilan ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Timpang, perbedaannya jauh. Seorang rakyat diperlakukan ini, seorang oknum diperlakukan istimewa. Contoh ini kita suarakan. Adakah keadilan itu di Indonesia? Tidak. Bunyi silah kelima itu sudah mati. Guys, seorang warganet ini menyayangkan hukum di Indonesia karena nih terbukti ya dari dua orang tersangka ini ya, dimana Peggy Setiawan yang dinyatakan tersangka pembunuhan Vina Cirebon, dia diwawancara, ditutup mulutnya, dan juga tinggal di tempat yang tidak, di penjara di tempat yang tidak layak atau terasemen. Namun Ibtu Rudiana juga sama tersangka merekayasa kasus Vina, namun tidak diwawancara, tidak memakai baju orange dan mendapatkan atau dimasukkan ke dalam kamar atau ruangan VIP guys. Ini satu ketimpangan yang sangat-sangat jauh sekali. Ada apa seperti itu? Kenapa sama-sama warga negara Indonesia tapi tidak mendapatkan perlakuan atau hukuman yang sama? Sedangkan Peggy Setiawan pun juga belum tentu dia pelaku asli dari pembunuhan Vina tersebut guys, tapi dia sudah dihukum seperti ini. Nah, warga ini melihat ketimpangan yang sangat jauh perilaku dan pelayanan rakyat dan pejabat.
Inilah yang sangat disayangkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak berlaku di Indonesia ini, guys. Guys, menurut kalian siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan juga otak atau yang merekayasa kasus ini sehingga banyak sekali terjadi keanehan dan kejanggalan dan DPO atau orang terlibat belum ditemukan juga sampai saat ini? Berikan komentar yang di bawah ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah subscribe kami dari YouTube Biasa TV, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.